Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada tahun 1350 sampai dengan 1389 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Selanjutnya kita bahas mengenai awal perkembangan Kerajaan Majapahit. Awal berdiri Kerajaan Majapahit karena runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kartanegara berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan menumbuhkan kekuatannya di daerah Madura dengan bantuan Arya Wiraraja. Selanjutnya kita bahas mengenai masa perkembangan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya mendirikan kerajaan di daerah Trawulan, Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Dan Majapahit pada kerajaannya tahun diberi nama Majapahit. 1293 Majapahit berasal dari dua kata yaitu Maja dan Pahit. Konon katanya Raden Wijaya memberi nama tersebut karena mengalami masa pendirian kerajaan pada tahun pengkhianatan di masa lalu. 1293 sampai 1309. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol atau Tartar. Yang kedua, masa pertumbuhan pada tahun 1309 sampai 1350. Masa ketika Majapahit diperintah oleh Jayanegara dan dilanjutkan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi Diagitarja. Tonggak penting pada masa ini adalah ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati di Kerajaan Majapahit dan pengucapan Sumpah Palapa. Yang ketiga, masa keemasan pada tahun 1350 sampai 1389. Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan dijaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara. Pada masa ini Majapahit menguasai beberapa wilayah, diantaranya ada Kalimantan, ada Sumatera dan Nusa Tenggara. Dengan strategi dan kekuatan militer yang di bawah pimpinan Empu Wala, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya. Masa surut kerajaan Majapahit pada tahun 1389 sampai 1815. Masa surut pada tahun 1389 sampai 1478 dimulai dengan menyurutnya pemerintahan setelah meninggalnya Hayam Wuruk. Yang kedua, masa kehancuran pada tahun 1478 sampai 1527 diawali dengan perebutan kekuasaan dan pemindahan ibu kota dari Trawulan ke Daha pada tahun 1478. Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Sekaligus dia juga merupakan raja pertama Majapahit. Dia memerintah dengan bijaksana dan dibantu oleh Arya Wiraraja dalam merintis berdirinya Majapahit. Raden Wijaya memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Yang kedua, Raja Jayanegara. Raja Jayanegara memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Yang ketiga, Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Yang keempat, Hayam Wuruk.
Hayam Wuruk naik kerta pada usia yang sangat muda yaitu 16 tahun. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan Gajah Mada sebagai panglima. Pada masa ini, keadaan politik kerajaan begitu tenang. Dia juga sangat disegani oleh rakyatnya karena kebijaksanaan dan sikapnya yang adil saat itu. Hayam Wuruk memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Yang kelima, Wikramawardhana. Wikramawardhana memerintah pada tahun 1389 sampai 1429. Yang keenam, Sunita. Sunita memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Yang ketujuh, Kertawijaya. Kertawijaya memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Yang kedelapan, Rajasawardhana. Rajasawardhana memerintah pada tahun 1451 sampai 1453. Yang kesembilan, Bimbisawardhana. Majapahit mengalami pemerintahan selama 3 tahun setelah wafatnya Rajasawardhana. Baru pada tahun 1456, Bimbisawardhana naik tahta. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menghadapi serangan-serangan dari kerajaan Demak. Yang ke-10, Suraprabawa. Pemerintahan Suraprabawa ditandai oleh kemunduran dan kelumpuhan Majapahit. Ia menghadapi pemberontakan dan perpecahan di berbagai wilayah kekuasaannya seperti Bali, Lombok, Sunda, Palembang, dan Malaka. Ia juga terus dihadapi oleh serangan-serangan Demak yang terus menyerang dan berusaha merebut wilayah kekuasaan Majapahit di Jawa. Karena tak mampu mengatasi krisis yang melanda rakyatnya, ia wafat pada tahun 1468. Setelah kematian Suraprabawa, Majapahit terbagi menjadi 2 faksi yang saling berperang. Yang ke-11, Brek Kertabumi. Brek Kertabumi memerintah pada tahun 1468 sampai 1478. Yang ke-12, Girindrawardhana. Girindrawardhana memerintah pada tahun 1489. Yang ke-12, Girindrawardhana. Girindrawardhana memerintah pada tahun 1478 sampai 1489. Yang ke-13, Patih Udara. Patih Udara merupakan patih Majapahit sekaligus raja terakhir kerajaan ini. Ketika menjadi raja, Patih Udara menghadapi banyak serangan dari kerajaan Demak yang semakin agresif. Patih Udara wafat pada tahun 1527 dan digantikan oleh anaknya Menaksapeta. Namun kekuasaan Majapahit semakin melemah dan tidak mampu menahan serbuan dari kerajaan Demak yang terus berlanjut. Pada tahun 1528, Demak berhasil merebut Daha, ibu kota Majapahit saat itu, dan mengakhiri keberadaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara. Selanjutnya kita bahas peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Kitab Nagara Kartagama adalah karya Empu Prapacana pada zaman Keraton Majapahit. Lalu yang kedua yaitu Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trowulan. Yang ketiga yaitu Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma mencatat perjalanan hidup Sutasoma, seorang anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Yang keempat yaitu Candi Panataran atau nama aslinya adalah Candi Palah, adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di desa Panataran. Dan yang terakhir, Candi Sukuh adalah sebuah kompleks candi Hindu yang secara administrasi terletak di wilayah Desa Berjo.